Aspirasi Podcast. Hai Sobat Aspirasi Podcast. Aspirasi Podcast episode kali ini spesial banget barengan sama aku Dinda Dirani. Dan hari ini bakal kedatangan salah satu artis terkenal di Indonesia, musisi gitu ya, jebolan Indonesian Idol. Langsung aja yuk, selamat datang buat Samuel Cipta. Hai Samuel. Wih, ini baru pertama kali gitu ya. Ini ke pertama kali. UB gitu. Benar-benar. Atau sebelumnya udah pernah belum? Ke Malang tuh sebenarnya baru kayaknya 2 kali atau 3 kali. 2 kali sama keluarga dan ini 1 kali buat nyanyi di sini gitu. Oke, berarti tapi sebelumnya udah sempat explore belum? Makanan mungkin atau tempat wisata yang ada di Malang? Mungkin kalau dibilang explore sih belum terlalu ya, karena kan dulu bareng sama orang tua. Jadi mungkin orang tua yang ngajak-ngajak mungkin udah, tapi nggak tahu kalau sekarang kan sendiri nih, mungkin bakal lebih bisa explore. Oke, mungkin habis ini sama aku kali ya. Boleh gitu ya. Boleh diajak. Dan ini kan dari Jakarta gitu ya. Dan baru aja ke Malang gitu. Sebenarnya udah pernah juga sih. Pastinya perbedaan cuaca juga ini kan kalau di Malang kan kalau orang gitu kan katanya dingin gitu. Tapi ngerasain gak sih perbedaan itu? Aku memang suka dingin sih sebenarnya. Oh, suka dingin. Jadi memang pengen banget kayak ke Malang tuh karena enak nih, udaranya memang dingin gitu di sini kayak di Bandung mungkin ya, kayak di Bandung gitu. Tapi Sam ini bukan tipe orang yang dingin gitu ya, yang penting ya. Enggak. Suka dingin tapi bukan orang yang dingin gitu. Dan ini juga kesibukannya sekarang apa? Kalau sekarang sih aku tuh kuliah juga. Oh, jadi oke. aku kuliah juga tapi juga barengin sama nyanyi gitu. Jadi jalannya bareng-bareng gitu. Oke. Tapi kalau aku lihat nih ya, Sam sama aku ini masih seumuran gitu. Kamu 2000 berapa? Aku 2003. Oke, aku 2002. Bisa iya. lah ya, gitu lah. Tapi sekarang ambil di jurusan Aku komunikasi. komunikasi di di London School. berarti sekarang masih semester. Aku jadi tuh gini ceritanya. Aku tuh masuk seharusnya 2020. Oke. Kakak 2019 kan? Aku 2020 juga. Oh, 2020 iya, juga. Iya. Berarti aku 2021 mungkin. Ya, 2021, Iya, oke. kayaknya 2021. Terus? Aku 2021 seharusnya masuk itu awalnya aku kampusnya nggak di sini. Di daerah Tangerang, kampus di situ. Terus habis itu karena satu dan lain hal, aku akhirnya pindah. Dan karena aku pindah juga harus ngulang lagi gitu. Jadi mungkin seharusnya sekarang aku semester 4, sekarang aku di semester 2 gitu. Oke, tapi kan masih berjalan antara karir dan juga Bener. pendidikan. Penting banget juga gitu ya. Dan juga buat ini, kalau misalkan di kuliah gitu ya, ada nggak sih kayak ekskul? Bukan ekskul ya kalau di kuliah ya, berarti kayak ada UKM gitu. Ada nggak sih yang diikutin gitu? Karena kan aku lihat dari mungkin Samuel kan bisa juga alat musik gitu ya. Mungkin ada? Kalau UKM sih sebenarnya aku nggak musik sih sebenarnya. Cuman mungkin nanti mau masuk bandnya mungkin. Oke. Tapi sekarang sih memang karena ada, jadi tuh teman aku tuh punya komunitas di kampusku. Jadi aku ikutin UKM-nya dia gitu. Oh. Kayak nature gitu loh. Oh, oke. Walaupun kadang aku suka nggak ikut. Waduh, gimana nih? Mungkin nanti semester depan lebih aktif lagi kita ya. Harus lebih aktif dong. Yes. Tapi ada nggak sih hobi lain gitu selain main alat musik? Aku terbilang orang yang cukup suka explore sih sebenarnya. Jadi nggak cuman musik doang, tapi olahraga juga. Olahraganya apa tuh? Aku sekarang tuh lagi main tenis sama lari sih sebenarnya. Ih, Jadi keren. cukup digeluti lah, selain main musik, coba di olahraga juga, coba di berbagai hal seni juga, mungkin kayak ngelukis juga aku coba. Terus apa lagi ya? Lumayan banyak sih gitu. Tapi juga perlu banget sebagai musisi juga harus kesehatan itu harus dijaga. Bener banget sebagai sih. ulah vokalin juga nggak sih? Bener. Dan ini mungkin ada sedikit games gitu ya. Karena Boleh aku dong. lihat di beberapa video kamu tentang tanya-tanya, ternyata kamu suka koleksi atau kolektor gitu ya. Benar. Wah, ini ya salah satunya ini ada hoodie dan sebagainya. Aku lumayan ngoleksi lumayan banyak sih, dari sepatu, hoodie juga banyak. Terus juga berbagai, aku suka mainan-mainan kecil gitu-gitu juga banyak. Banyak lah intinya Oke, koleksi. mungkin kita mulai aja kali ya. Boleh. Jawab cepat ya. Hoodie atau snapback? Hoodie sekarang. Dulu snapback mungkin. Iya. Karena dulu waktu aku masih 2000 berapa ya, itu aku ngoleksi snapback.
Mungkin kan aku sempat ikut sebelum Indonesian Idol itu aku ikut Indonesian Idol Junior. Oke. Jadi di Idol Junior itu aku selalu kemanapun aku pakai snapback. Aku ngerasa itu mungkin jadi jati diri aku, dan ketika aku lepas mungkin aku ngerasa ada yang kurang. Cuman waktu aku keluar aku rasa kebanyakan pakai topi tuh pusing. Oke. Bener. Jadi aku kemana-mana tuh bener-bener kalau misalkan lagi event atau kayak mana itu bisa berjam-jam kan pakai topi kayak 12 jam, berapa jam, 10 jam, pusing Kak. Kepala tuh pusing gitu sampai aku ngerasa kayaknya ini memang waktunya untuk melepas jati diri gitu enggak dong. lepas snapback. Oke, mungkin selanjutnya ada Gundam atau kartu remi. Waduh. Pertanyaan yang cukup tapi memusingkan. mungkin Gundam sih. Gundam. Oke, untuk saat ini Gundam. Karena kalau aku sebenarnya kalau koleksi yang kayak nggak terlalu menonjol gitu, paling aku koleksi kayak mungkin 6 atau 7 yang beda-beda gitu. Kalau kartu remi aku punya beberapa 7 gitu, tapi bukan kartu remi yang biasanya Uno bukan ya, bukan. Oke. Aku suka tuh kartu remi tuh yang apa? Jadi tuh ada berbagai desainer gitu, desainer dari luar, dia memang ngebuat kartu remi gitu. Nah aku koleksinya dari situ. Cuman kalau Gundam itu tuh dari kecil, memang dari kecil Gundam. Dan sampai sekarang juga tetap koleksi. Sampai sekarang masih, walaupun mungkin kadang ngumpulin duit dulu baru beli Gundam. Oke, kalau misal nih suruh milih novel atau buku puisi? Karena kan memang aku juga suka banget baca buku. Kalau menurut aku buku itu udah bukan sekedar hobi sih. Karena buku itu aku masukin sebagai salah satu guide hidup aku juga. Dimana aku dari kecil juga itu diajarin sama orang tua sih awalnya. Memang awalnya nggak suka sih. Cuman lama-lama aku dikasih buku. Lama-lama sekarang tuh aku ngerasa dari bagaimana cara aku untuk membayangkan sesuatu, aku tuh lebih suka membaca buku daripada nonton film sebenarnya. Karena dengan aku membaca buku aku bisa mengeksplorasi imajinasi aku sendiri gitu loh. Aku akan pengen gimana gitu. Mungkin dari Sobat Aspirasi juga perlu gitu ya untuk mencontoh banyak baca buku, karena di buku itu juga ada beberapa kata mungkin yang belum kita tahu dan sejak itu baru kita tahu. Belum jawab, buku puisi berarti. Buku puisi berarti. Benar. Terutama dari penciptanya siapa nih? Aku tuh sebenarnya aku udah lumayan, paling setahun aku udah nggak gitu baca buku puisi sebenarnya. Belum beli lagi. Cuman yang terakhir aku suka itu Kak Syahid Muhammad. Kak Syahid Muhammad harus dibaca sih. Aku udah sempet mention di beberapa tempat juga, tapi aku suka bagaimana cara dia ngerangkai kata aja sih. Mungkin kalau misalkan, dan salah satu artikel juga aku baca gitu, kamu suka buat koleksi sepatu. Ada nggak sih kayak kalau misalkan pilih boots atau sneakers, kamu pilih yang mana? Sneakers. Gitu. Emang udah koleksi banyak juga? Wah lumayan. Nggak bisa dihitung gitu ya? Paling banyak koleksi itu sepatu. Dari pertanyaan tadi, mari kita menyusutkan ke semifinalnya gitu ya. Semifinal gitu ya. Tadi pilih yang hoodie, antara hoodie atau Gundam? Gundam. Kalau suruh pilih buku puisi atau sneakers? Sneakers ya. Sekarang nih penentuannya, sneakers atau Gundam? Mungkin karena sekarang paling banyak sneakers ya. Jadi sneakers aja gitu ya. Kalau buku aku ngerasa kan tadi aku bilang itu udah nggak termasuk salah satu koleksi aku sih. Cuman lebih ke ya memang udah gaya hidup aja sih. Tapi kalau misalkan yang mungkin suka untuk ngoleksi, sepatu sih. Sepatu lah ya sampai sekarang. Mungkin dari Sobat Aspirasi Podcast yang mau ngirimin hadiah ke Sam gitu, boleh sepatu aja gitu ya. Itu tim saya pasti udah tahu sih. Udah tahu ya. Selalu sepatu. Sepatu mungkin yang lain gitu modelnya gitu. Benar. Dan mungkin kesibukannya selain tadi kuliah juga ada apa lagi? Aku kuliah mungkin workshop lagu, kayak buat lagu, karena kan memang aku juga suka buat lagu gitu kan. Jadi mungkin nggak rilis dulu, tapi aku ngebang dulu di lagu-lagu aku gitu, lumayan banyak. Memang suka nulis juga gitu. Dan emang karena dari suka baca buku itu tadi mungkin ya. Dan aku dengar gitu ya, 2 bulan yang lalu baru aja ngerilis lagu baru. Bener, lagu baru. Judulnya? Kutunggu Kau di Jalan Pulang gitu. Inspirasinya dari mana sih? Sebenarnya Kutunggu Kau di Jalan Pulang ini adalah sebuah lagu yang aku rasa cukup universal juga, dialamin oleh sangat banyak orang juga. Meskipun aku pun dulu juga pernah ngalamin, walaupun gak sekarang. Cuman lagu ini mungkin aku persembahin ke
banyaknya orang yang relate mungkin. Karena waktu aku rilis lagu ini aja bener-bener baru-baru langsung orang bilang kayak kok relate banget sama gue gitu. Banyak banget sampai teman-teman pun juga begitu karena bener-bener aku nyampein ini untuk banyak orang sih, pasti banyak banget yang ngalamin. Iya benar banget sih. Tapi mungkin ya karena ini kan salah satu lagu yang Samuel juga jadi berkontribusi gitu buat menulis lagu, songwriternya juga. Ada nggak sih inspirasi biasanya kamu tuh kalau nulis lagu biasanya banyak datangnya tuh dari mana? Lagi aktivitas apa nih yang biasanya banyak dapetin inspirasi? Sebenarnya sih nggak tergantung sih Kak. Maksudnya cukup universal untuk aku nulis lagu dimanapun lah istilahnya. Dan gak terbatas juga aku nulisnya lirik dulu atau melodi dulu atau gimana dulu lah. Dan yang unik dari lagu ini lagu aku, ini aku ciptakan bersama dua teman aku namanya Kak David sama Kak Angga. Kita bertiga buat lagu ini tuh lagi main-main aja sebenarnya, workshop lagi main buat lagu di rumahnya dia gitu. Akhirnya muncullah ide yang cukup unik juga, dimana Ku Tunggu Kau di Jalan Pulang ini awalnya terpintas tuh judul dulu di otak aku. Aku ngerasa, keren nih katanya Ku Tunggu Kau di Jalan Pulang gitu kan, kayak tapi apa gitu loh, tentang apa gitu. Kalau misalkan Ku Tunggu Kau di Jalan Pulang itu lumayan luas banget gitu loh. Kalau misalkan mau ngomongin kayak suami yang istri yang nungguin suami pulang kan juga Ku Tunggu Kau di Jalan Pulang gitu. Atau mungkin mau malak orang kan gue tunggu di jalan pulang gitu kan. Banyak persepsi gitu ya, banyak maknanya. Tapi aku cari-cari gitu loh sama teman aku gimana untuk aku bisa membuat Ku Tunggu Kau di Jalan Pulang ini jadi sangat dirasakan oleh orang-orang. Akhirnya aku menentukan suatu pilihan di mana aku pingin mengambil situasi di mana sebuah hubungan yang baru putus, tapi pasti aja dalam satu sisi mungkin ketika baru putus pasti masih ada rasa kayak gue masih pengen balik ke lu gitu loh. Masih ada harapan buat dia balik. Masih gitu. ada harapan, nggak apa-apa mungkin lu mau pergi kemana dulu, cuman gue mungkin bakal tetap di sini nungguin lu di jalan pulang. Gitu. Dan itu banyak banget yang masih relate gitu ya sama hubungan dari mungkin sobat aspirasi podcast semuanya gitu. Tapi kalau dari Sam sendiri nih ya, biasanya ada nggak sih tipe cewek idaman kita? Mungkin kalau tipe cewek idaman sih nggak terlalu spesifik sih sebenarnya. Cuman mungkin yang sayang orang tua aja. Sayang orang tua, terus juga gimana ya? Dibilang istriable juga gimana mendeskripsikan banyak istriable masalahnya kan? Ya istriable. Yang bisa gini, aku tuh orangnya gimana ya? Aku bukan nggak mau percaya zodiak, cuman aku ini kan Taurus, jadi aku ini tuh suka membombardir kemana-mana. Aku butuh satu orang yang bisa nge-guide dan nahan gitu loh. Jadi kalau misalkan aku udah kejauhan, yang nahan. Mungkin lebih ke situ sih kalau spesifiknya. Cuman kalau fisik nggak terbatas. Nggak terbatas gitu ya. Mungkin dari sobat aspirasi podcast gitu ya, yang memenuhi kriteria yang barusan aja gitu ya disebutin gitu, mungkin aja bisa daftar gitu. Tapi sekarang lagi kosong kan, maksudnya available gitu. Ada nggak ya? Ya mungkin anyways gitu ya. Tapi lagunya ini bener-bener enak banget karena kemarin gitu ya, aku lagi ngerjain tugas nggak selesai karena itu tadi terlalu ngenakin lagu, ikut nyanyi gitu loh. Awalnya emang nadanya, terus habis itu harmonisasinya gitu pertamanya. Tapi kedua, ketiga selanjutnya liriknya gitu lah. Liriknya ngena banget sih. Aku tuh paling suka memang sebenarnya unik juga karena liriknya ini aku ciptakan tuh berkala, nggak langsung sebenarnya. Jadi mungkin dari verse dulu, ref, yang bahkan bridge-nya itu aku ciptain waktu recording. Yang bentar, aku kok lupa ya. Gimana ya bridge-nya? Bentar. Walau masalah menghadang, ruang dan waktu tak berpihak, aku akan tetap setia. Aku akan tetap ada di sini menunggu kamu. Berarti itu spontan gitu ya? Sorry ya Kak, kebiasaan. Gak apa-apa loh. Tapi emang enak banget. Dan gak seperti yang kayak di ini sih. Aku lihatnya di foto tuh kayak kalem banget, cool gitu lah. Tapi Sam ini anaknya chill banget gitu loh. Jadi enak banget buat dia ajak ngobrol gitu. Dan kalau dari liriknya gitu ya, dari bait per bait gitu, mungkin ada gak sih part favorit kamu kalau misalkan yang relate banget atau ngena? Ya semuanya sih, tapi ada gak sih yang favorit? Mungkin lebih ke ini sih.
Aku sangat suka lagu ini karena lirik-liriknya ini bener-bener semuanya aku ciptain dengan hati lah istilahnya. Jadi bener-bener bagus banget. Tapi salah satu mungkin yang aku pengen penonton sadar tuh dari awal, lirik bener-bener awalnya. Wahai angin, ku coba menerka kemana arah tujuanmu. Oh cinta, berikanku sebuah isyarat kemana hatimu gitu. Tapi ingatkah engkau, akulah tempatmu kembali. Jadi tuh dari situ aku pengen kasih tahu kayak wahai angin, ku coba menerka kemana arah tujuanmu. Itu tuh bagaimana dari sisi aku tuh masih menerka dia ini sebenarnya maunya kemana. Oke, masih bertanya-tanya gitu ya. Kayak kok bisa tiba-tiba yang tadinya lu bilang gue sayang banget sama lu, tiba-tiba pergi berubah. Makanya abis itu langsung aku deskripsikan dengan kata yang langsung. Oh cinta, berikanku sebuah isyarat kemana hatimu. Itu tuh benar-benar dari awal sama ini tuh kedua sama gitu. Dan akhirnya yang di ketiga aku kasih tahu sebenarnya apa mau aku. Tapi ingat gak sih lu sebenarnya gue tuh tempat lu pulang seharusnya. Iya, rumah gitu ya kan. Karena dari Sobat Aspirasi Podcast gitu ya, kita bisa aja gitu punya hubungan, punya pasangan, tapi gak semua pasangan bisa jadi rumah. Benar, ya itu aku setuju banget. Aku setuju banget. Dan kalau misalkan nih tipe hubungan, kalau kan tadi kan kamu misalkan ada masalah, kamu tipe orang yang langsung kayak to the point gitu, ngomongin ayo kita ngobrol ada masalah, atau ya udah kayak biarin aja nanti juga hilang-hilang sendiri gitu. Kalau akunya, aku itu tipe orang yang aku suka ngomong langsung. Cuman mungkin kasih jeda sedikit. Kasih jeda sedikit untuk bukannya untuk mendem, cuman untuk meredam emosi. Karena aku itu tipe orang yang kalau emosi aku takutnya bukan marah atau ngata-ngatain enggak. Cuman aku takut konteksnya ngalor ngidul. Jadi mainnya bukan pakai pikiran tapi udah pakai emosi, ngerti gak sih? Makanya aku tuh kalau misalkan lagi marah atau gimana, aku coba redam dulu biar semuanya ini tuh pas aku ngomong tuh jelas. Cuman aku tergantung mungkin pasangannya juga gitu. Dia lebih suka kayak gimana kalau misalkan dia tipe orang yang mungkin butuh waktu dulu kan. Kalau aku paksa mungkin jadinya kan jadi nggak baik juga. Benar-benar gitu. Kadang juga kita juga harus perlu meredam emosi dulu. Waktu dipikirkan, waktu dengan pikiran yang kosong, dengan tenang gitu. Benar banget gitu. Mungkin yang relate banget dengan hubungan ini wajib banget ya sih dengerin ini. Wajib. Kutunggu kau di jalan pulang. Kutunggu kau di jalan pulang. Ini kalau aku sih sukanya di bagian yang ref gitu ya. Yang bagian yang jika memang maumu pergi, tinggalkan aku sendiri. Wah. Itu juga bagus. Jadi memang kan jika memang maumu pergi, tinggalkan aku sendiri. Kan ku bangun rumah dari semula. Ku kan tetap di sini dan ku tunggu di jalan pulang. Menurut aku itu cukup dalam karena kan ku bangun rumah dari semula itu aku anggap sebagai kayak rumah hubungan yang mungkin ada nih yang di sini yang pacaran udah 3 tahun, 4 tahun, rumah yang pelan-pelan udah dibangun tiba-tiba dihancurin. Tapi kan ku bangun rumah dari semula, disusun lagi satu-satu. Nggak apa-apa lu mau pergi, gue susun lagi satu-satu. Nggak apa-apa kalau misalkan rumah ini udah jadi lagi, gue tungguin lu di sini di jalan pulang dan masih menerima lagi. Dan kalau misalkan ini kan relate banget gak sih sama hubungan kamu? Emang ini pengalaman banget? Atau berarti sekarang masih kayak open buat seseorang kekasih yang udah lama gitu? Enggak sih, aku bilang begini bahwa apa yang aku berikan lagu ini mungkin relate. Cuman bukan berarti aku setuju. Ini beda nih. Menurut aku ini relate. Menurut aku rasa orang-orang relate. Cuman bukan berarti aku setuju. Gimana tuh? Bisa nggak tuh dijelasin? Gini. Relate tapi nggak setuju. Aku pernah ngalamin ini. Cuman untuk sekarang mungkin yang lagi ngalamin kayak gini, aku nggak setuju. Lebih baik udah aja. Dan karena aku rasa ngapain gitu loh menunggu orang yang nggak pasti gitu. Tapi mungkin kalian tahu sendiri, ketika memang dia worth untuk ditungguin, ya udah tungguin gitu. Kalau misalkan ngerasa bahwa itu positif gitu. Cuma kalau udah nggak positif, udah toxic tapi masih nungguin, jangan deh. Gitu. Berarti pesannya kalau misalkan nih ya dia masih worth buat ditungguin gitu ya, ditungguin aja. Bener. Gitu. Tapi kalau udah nggak worth. Tapi mungkin kalau tergantung juga sama situasinya. Kalau misalkan ditinggalinnya itu karena mungkin ya kadang kan ada rasa lost interest gitu kan ya. Atau ada juga karena seseorang yang lain. Kalau menurut aku lost interest tuh nggak apa-apa, normal nggak sih? Dalam hubungan udah pasti ada lost interest gitu dari sisi cowok atau sisi cewek. Cuman efeknya gimana? Kalau misalkan lost interest terus selingkuh ya, itu kan jadinya toxic gitu. Cuman kalau lost interest tapi pengen coba untuk balikin lagi apinya rasanya
ya nggak apa-apa gitu loh, lost interest. Nama juga lu tiap hari ngelihat dia, ngechat sama dia, kayak lu apalagi udah 2 tahun 3 tahun gimana yang udah nikah, itu pasti ya ngelihat mukanya aja tuh udah pasti ya tiap hari gini terus ya. Gitu, nggak apa-apa gitu. Cuman untuk ngebalikin apinya lagi tuh perlu gitu. Oke, berarti tapi aku pengen banget gitu ya ketemu duplikatnya Sam gitu. Karena dia itu kenapa ya? Ya iyalah, ya ini terlepas dari gantengnya gitu ya. Pasti setuju sih ya Sobat Aspirasi Podcast semuanya ya. Tapi dilihat dari personality-nya itu dia kan asik gitu ya. Dan dia masih welcome dengan sesuatu yang mungkin udah mungkin kalau aku sendiri kan cewek biasa kan, kayak ngambek tiba-tiba ya nggak sih. Terus habis itu kayak nggak mau diganggu. Tapi tuh sebagai cowok mungkin ada dulu kesempatan biarin aja dia mungkin marah. Terus tapi aku tetap di sini gitu. Ya, gitu. Sangat-sangat berarti untuk dimilikin. Waduh, tapi antri dulu ya guys ya gitu. Tapi ini dari bait yang tadi gitu ya, dari favorit tadi boleh gak sih kayak dinyanyiin gitu lah? Boleh dong. Ada gitu sebait. Kakak pilih deh gitu. Mau yang dimana nyanyiin. Yang refnya aja gak sih? Oh, dari ref awalnya aja. Benar. Oh bila senyum hangatmu tak lagi bisa kulihat, tak mengapa jika berpura-pura, kau kan tetap lihatku bahagia. Dan jika memang maumu pergi, tinggalkan aku sendiri. Kan ku bangun rumah dari semula, ku kan tetap di sini dan ku tunggu kau di jalan pulang. Ih, keren banget. Dan Sobat Aspirasi Podcast harus tahu gitu ya, recording sama aslinya sama gitu lah. Nggak ada no edit gitu ya, nggak peres juga. Dan ini memang bener-bener bagus suaranya gitu loh. Dan mungkin aku gitu, walaupun dan dari kesempatan ini juga bisa merasakan langsung dinyanyiin sama Samuel. Pada iri kan gitu. Dan jangan lupa buat dengerin di mana bisa kamu bisa Sobat Aspirasi Podcast dengerin lagunya. Jangan lupa dengerin lagu aku, udah rilis di seluruh digital platform. Kalian bisa dengerin di Spotify, Joox, Apple Music, iTunes dan lain-lain. Dan jangan lupa juga untuk nontonin music videonya, cari aja Ku Tunggu Kau di Jalan Pulang by Samuel Cipta. Langsung cus. Penasaran lagi nih, satu lagi gitu ya. Ini kan kalau aku lihat di MV-nya ada nama gitu ya cowok yang ada di rumahnya itu loh, yang boneka 2. Itu ada nggak sih kayak mungkin kamu itu ini enemy kamu, kalau dia mungkin nama itu jadi pacar kamu, mantan kamu tuh ngejar dia gitu loh, ngejar si nama itu. Nggak ada sih. Nggak ada. Terus inspirasinya dari mana? Beneran jujur ini beneran dari tim production aja sih. Okay. Apa ya nama yang cocok untuk nama-nama selingkuhan gitu. Waduh. Ada ya? Aku menemukan nama kayaknya biasa, ini no offense ya, tapi aku ngedengar kayak Gio. Waduh. Ya nih Gio kayaknya bisa orang-orang yang nikung. Atau nama-nama buat para Gio di luar sana. Ya, hati-hati gitu ya. Jadi mungkin habis ini bakal ada artikel yang ngelis gitu nama-nama yang suka ngerebut pacar orang gitu. Gio namanya nomor 1 Gio. Mungkin Sergio atau Sergio Ramos. Gio gitu ya. Berarti nggak ada hubungannya, nggak relate juga gitu ya. Enggak, beneran acak sih sebenarnya, Kak, serius. Tapi emang dari MV-nya juga kayak ringan gitu. Lagunya juga akustik. Tapi kamu sendiri suka dengerin lagu emang yang akustik kayak gitu, ringan-ringan pop atau yang mana? Memang mungkin cara bernyanyi aku mungkin ya. Aku memilih untuk nyanyiin lagu yang lebih ke simple romantic aja sih. Karena lagu yang mahal itu nggak harus selalu musiknya full dan megah gitu. Jadi mungkin aku pengen aja menyampaikan lagu. Aku ngerasa lagu aku lebih bisa ditersampaikan ketika aku nyanyiin lagu mungkin dengan cara begini yang halus, mungkin dengan musik videonya pun yang santai-santai aja, yang simple-simple gitu. Tapi cocok sih sama suara kamu gitu ya. Terima kasih banyak. Dan ini buat Sobat Aspirasi Podcast gitu ya, jangan lupa buat dengerin gitu ya kan. Selalu streaming terus gitu. Dan jangan lupa buat masukin ke playlist lagu. Bener gitu. Dong. Dan ini lagunya juga gak cuma bahagia, kayak apa ya menurut aku, kalau misalkan lagi nyetir di mobil gitu, enak banget gak sih dengerin? Iya cocok sih. Aku beberapa kali dengerin lagu aku sendiri. Ya iyalah. Didengerin sendiri gitu ya, lagunya sendiri dengerin sendiri. Cuma gitu. Yang beneran aku suka gitu dengerin di mobil. Beneran deh.
kalau misalkan mau bahagia dengerin lagunya aja gitu ya. Jangan mendalami liriknya karena kamu bakal galau kalau. Oh enggak, kalau mau bahagia dengerin lagu aku yang sebelumnya, Aku Kamu dan Semesta. Itu mirip-mirip, cuman itu versi bahagianya. Versi bahagianya, yang ini versi ditinggalinnya. Ditinggalin. Enggak sih. Sedihnya gitu. Ya. Oke, gitu ya. Jadi tadi ya Sobat Aspirasi Podcast gitu ya, kita udah mengulik lagu-lagu dan juga sisi unik dari Samuel ini sendiri. So thank you banget yang udah nonton Aspirasi Podcast episode kali ini. Thank you juga buat Samuel gitu ya. Dan juga banyak. Sukses terus gitu buat kuliahnya. Semoga lancar terus gitu. Buat next singlenya, next lagunya gitu ya. Dan segala apapun yang dilakukan semoga lancar terus. So gitu aja gitu ya. Aku Dinda Dirani pamit. Thank you udah nonton. Bye.